Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen atau Suster Yanti. Terima kasih saya ucapkan di mana atas izinnya lah maka saya bisa mengerjakan tugas ini. Sebelum saya masuk ke dalam materi pelajaran ini, di sini saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rania Marcella Berperangin kelas 6 dengan NPM 225. Di sini saya akan membawakan materi tentang ajaran gereja tentang Bunda Maria. Menuju Yesus melalui Bunda Maria. Pemahaman tentang ajaran gereja Katolik tentang Bunda Maria tidak terlepas daripada yang dipaparkan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang juga diteruskan dalam tradisi suci, yang dapat diterangkan sebagai berikut. Peran Bunda Maria telah digambarkan secara samar-samar dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi dengan melihat tipologi, kita dapat melihat kaitan antara penggambarnya di Perjanjian Lama dan penggenapannya di Perjanjian Baru. Peran Bunda Maria disampaikan secara eksplisit dalam kitab suci, terutama dalam Injil. Peran Bunda Maria kemudian banyak disampaikan oleh tradisi suci, yaitu dari ajaran yang disampaikan oleh para bapak gereja dan yang dilestarikan juga dalam liturgi suci oleh pengajaran magisterium, menunjukkan bahwa Bunda Maria selalu menjadi bagian dalam sejarah kehidupan gereja di sepanjang zaman. Pepatah itu berguna bagi pemahaman akan inti penghormatan kita kepada Bunda Maria. Mengapa? Karena penghormatan kita kepada Bunda Maria tidak terlepas dari penghormatan kita kepada Yesus. Kita menuju Yesus melalui Bunda Maria, maka secara prinsip dapat dikatakan demikian. Seluruh gelar dan kehormatan Maria yang diberikan Allah kepadanya adalah demi kehormatan Yesus Kristus, putranya. Dan penghormatan ini selalu berada di bawah penghormatan kepada Kristus. Seluruh gelar dan kehormatan Maria adalah demi putranya Yesus dan selalu berada di bawah penghormatan kepada Yesus Bunda Maria. Konsili Vatikan II mengajarkan tentang hal ini demikian karena pahala putranya yang ditebus secara lebih unggul serta dipersatukan dengannya dalam ikatan yang erat dan tidak terputuskan, dianugerahi karunia serta martabat yang amat luhur, yakni menjadi Bunda Putra Allah, maka juga menjadi putri Bapa yang terkasih. Dan menurut sabda Rasul, sebab Allah itu Esa dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yakni manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Timotius 2 ayat 5-6. Adapun peran keibuan Maria terhadap umat manusia sedikit pun tidak menyuramkan atau mengurangi pengantara Kristus yang tunggal itu, melainkan justru menunjukkan kekuatannya. Sebab segala pengaruh Santa Perawan yang menyelamatkan manusia tidak berasal dari suatu keharusan objektif, melainkan dari kebaikan ilahi. 1. Dasar kitab suci atau Theotokos. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan menemukan kepalamu dan engkau akan menemukan tumitnya. Janji ini tentang perempuan itu dan keturunannya mengacu kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria itu yang melahirkannya. Lukas 1 ayat 42-3. Elisabet menyebut Bunda Maria sebagai ibu Tuhanku. Elisabet juga menyebutkan Maria sebagai seseorang yang terberkati di antara wanita, oleh karena mengandung Yesus. Yesaya 7 ayat 14, Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung melahirkan seorang anak laki-laki.
Mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Lukas 1 ayat 35, kata malaikat itu, sebab anak Allah akan kulahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Matius 2 ayat 11, maka masuklah mereka dan melihat anak itu bersama dengan ibunya. Galatia 4 ayat 4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anak yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dasar tradisi suci Theotokos. Berikut ini adalah pengajaran para bapak gereja yang menyebutkan bahwa Maria adalah sungguh Bunda Allah. Perawan Maria yang taat kepada sabdanya menerima dari kabar gembira malaikat bahwa ia akan melahirkan Tuhan. Kami mengakui kebangkitan orang mati, di mana Yesus Kristus Tuhan kita menjadi yang pertama. Ia mempunyai tubuhnya sungguh bukan hanya kelihatan sebagai tubuh, tetapi tubuh yang diperoleh dari Maria Bunda Allah. Banyaklah saksi sejati tentang Kristus. Allah Bapa memberikan kesaksian tentang putranya dari surga. Roh Kudus turun dengan mengambil rupa seperti burung merpati. Penghulu malaikat memberi kabar gembira kepada Maria, perawan Bunda Allah, memberikan kesaksian. Jadikan teladanmu Maria yang terberkati, yang karena karunia-Nya yang tak tertandingi menjadikannya bunda orang asing bagi Allah. Sabda Bunda Maria bukan semata-mata saluran, melainkan Kristus sungguh-sungguh bentuk di dalam rahim Maria secara ilahi. Santo Vincent dari Lerins. Semoga Tuhan melarang siapapun yang berusaha merampas dari Maria yang kudus hak-hak istimewanya, yaitu rahmat ilahi kemuliaannya, sebab dengan keistimewaannya yang unik dari Tuhan, ia disebut sebagai Bunda Allah, yang sungguh dan yang sangat terberkati. Santa Maria adalah Bunda Allah, sebab di dalam rahimnya yang kudus digenapilah misteri yang karena kesatuan pribadi yang unik dan satu-satunya, Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia, sehingga manusia itu adalah Tuhan dan di dalam Tuhan. 3. Pengajaran Magisterium Gereja Theotokos. Gereja Katolik mengajarkan Maria adalah sungguh-sungguh Bunda Allah. Sebagai Bunda Allah dinyatakan gereja melalui konsili di Efesus dan konsili keempat di Kalkedan. Pengajaran ini diresmikan pada kedua konsili tersebut, namun bukan berarti bahwa sebelum tahun 431 Bunda Maria belum disebut sebagai Bunda Allah. Kepercayaan gereja akan peran Maria sebagai Bunda Allah dan Hawa yang baru sudah beranjak sejak abad awal. Keberadaan konsili Efesus yang mengajarkan Theotokos tersebut adalah untuk menolak pengajaran sesat dari Nestorius. Nestorius hanya mengakui Maria sebagai ibu kemanusiaan Yesus, tetapi bukan ibu Yesus sebagai Tuhan. Sebab menurut Nestorius, yang dilahirkan oleh Maria adalah manusia yang di dalamnya Tuhan tinggal dan bukan Tuhan sendiri yang sungguh menjelma menjadi manusia. 4. Pengaruh doktrin Maria kepada kita umat beriman. Ketaatan dan kekudusan Maria teladan kita. Ketaatan Maria menjadi contoh bagi kita, demikian juga dengan kekudusannya. Ketaatan iman Maria ini bahkan dapat dibandingkan dengan ketaatan Bapa Abraham sebagai bapa umat beriman. Ketaatan iman Abraham memadai perjanjian lama, sedangkan ketaatan Maria memadai perjanjian baru. Ketaatan iman
Maria sampai di kaki salib Kristus mendorong kita juga untuk taat sampai akhirnya, bahkan ketika tidak ada dasar untuk berharap. Terutama pada saat kita menyebut Kristus dalam era Ekari Kudus, seharusnya seperti Maria yang bergegas melayani Elizabeth. Maka kita setelah mengandung Kristus di dalam tubuh kita, Konsili Vatikan II mengajarkan, namun sedang berusaha mengalahkan dosa dan mengembangkan kesuciannya. Maka mereka mengangkat pandangannya ke arah Maria yang bercahaya sebagai pola keutamaan menyinari segenap jemaat para terpilih. Maria adalah Bunda Gereja, Bunda kita umat beriman. Maria adalah Bunda Gereja, Bunda kita umat beriman. Konsili Vatikan II mengajarkan, hendaklah segenap umat Kristiani sepenuh hati menyampaikan doa permohonannya Bunda Allah dan Bunda umat manusia, supaya Dia yang dengan doa-doanya menyertai gereja pada awal mula, sekarang pun di sorga. Umat manusia supaya dalam kemuliaannya melampaui semua para suci dan para malaikat dalam persekutuannya kudus, menjadi pengantara kepada putranya sampai semuanya keluarga bangsa-bangsa, entah yang ditandai dengan nama Kristiani, entah yang belum mengenal Sang Penyelamat, dalam dihimpun bersama dengan kebahagiaan dalam kedamaian dan kerukunan menjadi satu umat Allah dan demi kemuliaan Tritunggal yang Maha Kudus dan Esa yang tak terbagi. Pengangkatan Maria, gambaran akhir kita kelak. Pengangkatan Bunda Maria memberi gambaran dan kebangkitan pada di akhir zaman. Yohanes 6 ayat 39. Peristiwa Maria dimahkotai di surga memberikan gambaran akan pemberian mahkota surgawi kepada anak-anak Allah yang berhasil memenangkan perlombaan iman, seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Konsili Vatikan II mengajarkan sementara itu, seperti halnya Bunda Yesus yang telah dimuliakan di sorga dengan badan dan jiwanya, adalah gambaran dan pemula gereja yang harus mencapai kesempurnaannya di masa yang akan datang. Begitu pula di dunia, ia menyinari umat Allah yang sedang mengembara sebagai tanda harapan yang pasti dan penghiburan sampai tibalah hari Tuhan. Ayat-ayat suci yang paling sering dikutip untuk mempertanyakan kekudusan dan keperawanan Maria. Matius 13 ayat 55, Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini akan tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Di dalam Alkitab istilah saudara dipakai untuk menjelaskan banyak arti kata-kata saudara. Memang dapat berarti saudara kandung, namun dapat juga berarti saudara seiman, saudara sebangsa, ataupun kerabat. Seperti kitab asli bahasa Ibrani yang mengatakan Lot sebagai saudara Abraham, padahal Lot adalah keponakan Abraham. Abraham mungkin yang paling jelas adalah bernama Maria. Roma 3 ayat 23. Karena semua Allah telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat ini sering dikutip oleh umat Protestan untuk menyatakan bahwa semua orang berdosa, termasuk
termasuk Bunda Maria, namun sebenarnya kita perlu melihat konteksnya. Sebelum Roma 3 ayat 23 di ayat 9 dan 10. Rasul Paulus mengatakan mereka semua abadi bahwa kuasa dosa seperti ada tertulis tidak ada yang benar seorang pun tidak. Sebenarnya di Rasul Paulus mengutip Mazmur 14 khususnya ayat 3, mereka semua telah menyeleweng, semua telah bejat, tidak ada yang berbuat baik seorang pun. Pemberontakan bangsa Israel sebab musuh Raja Daud pada saat Mazmur ditulis tidak hanya bangsa-bangsa dan non-Yahudi. Jadi yang ingin disampaikan di sini adalah tidak adanya beda antara orang yang bersunat dan tidak bersunat. Kedua kelompok ini mempunyai dosa-dosa yang dilakukan oleh pribadi-pribadi di dalamnya, dan keduanya memerlukan kasih karunia Allah yang dibenarkan dalam iman akan Yesus Kristus. Jadi perikop ini tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa semua orang yang telah berbuat dosa dalam arti mutlak, sebab Yesus adalah perkecualian dari anaknya. Terima kasih.